Salatullah salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini tema yang kita akan bahas masih mengenai fikih salat, dan kita akan mengenal dua perkara yang kita akan bahas. Pertama, 18 perbedaan antara salat wajib dan salat sunnah. Kemudian pembahasan yang kedua tentang maratib, tingkatan-tingkatan seputar salat sunnah. Karena dalam salat sunnah itu ada tingkatan-tingkatannya, mana yang lebih diutamakan daripada yang lainnya. Inilah dua pembahasan yang kita akan bahas di malam hari ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah ma'ruf tentang keutamaan salat, bahwa salat itu adalah amalan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan itu disebutkan dalam hadis qudsi. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adzani la u'idhanna." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka dia telah mengumandangkan perang melawanku. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai melebihi hambaku mengerjakan apa yang telah kuwajibkan kepadanya. Dan ketika seorang hamba terus menerus menambah kewajiban dengan yang sunnah-sunnah, maka aku semakin mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, akan menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya, akan menjadi kaki yang ia berjalan dengannya, akan menjadi tangan yang ia bergerak dengannya. Dan kalau dia meminta sesuatu kepadaku, aku akan beri, dan apabila dia meminta perlindungan, pasti kulindungi. Cukuplah hadis ini sebagai hadis tentang keutamaan melaksanakan yang wajib dan yang sunnah. Tidak memperpanjang mukaddimah, apa perbedaan antara salat wajib dan sunnah ini? Ada 18 poin. Pertama, bahwa salat sunnah itu boleh dilakukan di atas kendaraan saat safar, berbeda dengan salat wajib. Salat wajib tidak boleh dilakukan di atas kendaraan saat safar kecuali dalam kondisi darurat. Tapi kalau tidak dalam kondisi darurat, tidak boleh melaksanakan salat wajib di kendaraan. Apakah di atas mobil, apakah di atas kereta, apakah di atas pesawat,
apalagi di atas sepeda motor, gimana caranya? Ya. Maka ini poin yang pertama, tidak boleh melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan kecuali darurat. Maksud darurat di sini seperti orang di pesawat, kan tidak mungkin turun. Tapi kalau memungkinkan turun, umpamanya saya berangkat naik pesawat jam 11, umpamanya ke Jawa, ke Jakarta sana. Sampai di sana anggaplah jam 2:30, berarti masih ada waktu sholat zuhur. Berarti kita tidak boleh sholat di atas pesawat. Gak apa-apa diakhirkan sholat zuhurnya selama tidak keluar waktunya. Ataupun umpamanya kita berangkat naik pesawat jam 11, kemudian sampai di mana jam 4, berarti melewati 2 sholat zuhur dan asar. Tetap tidak boleh sholat di atas pesawat karena bisa dijamak takhir. Kecuali kalau seandainya kita berangkat jam 11 sampai di sana isya, itu tidak bisa. Berarti zuhur dan asar bisa kita lakukan di atas pesawat karena darurat. Sebab kalau menunggu turun sudah habis waktunya. Tapi kalau sholat sunnah tidak ada masalah. Antum mau sholat di mobil, di kereta, di pesawat, tidak ada masalah. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau seandainya seseorang berada di masjid, kemudian dikumandangkan azan, maka setelah azan dia tidak boleh keluar sampai dia melaksanakan sholat wajib. Contoh umpamanya zuhur, seorang muadzin mengumandangkan azan sholat zuhur, tiba-tiba kemudian setelah azan antum dalam masjid, tahu-tahu ada tamu, dikasih tahu di rumah ada tamu, tamu penting, maka tidak boleh menemui tamu sampai antum melaksanakan sholat zuhur. Tetapi kalau sholat sunnah tidak ada masalah. Seseorang umpamanya meninggalkan sholat sunnah setelah azan, tetapi kata para ulama, illa li daruratil qaswah, kecuali kalau memang ada darurat yang tidak bisa tidak dia harus keluar. Umpamanya di rumah istri sedang sakit parah, kasih tahu istri antum sedang sakarat, ya tidak mungkin lah kita kemudian setelah azan nunggu sholat ke rumah tidak istri antum. Itu namanya darurat gitu ya, dan darurat-darurat yang lainnya. Tapi kalau tidak ada darurat tidak boleh. Karena ada satu kisah, ada seseorang di zaman salaf, saya lupa namanya. Jadi dia, di zaman Imam Malik. Jadi ada seseorang yang hendak pergi haji atau umrah, mau pamitan dengan Imam Malik ataupun Sa'id bin Musayyab, pokoknya antara itulah, antara Sa'id bin Musayyab atau Imam Malik. Jadi kemudian setelah dia pamitanlah, kebetulan imam ini ada di masjid, sang alim ini ada di masjid, jadi dia pamitan. Rupanya ketika pamitan itu muadzin sedang mengumandangkan azan. Kemudian diberitahu bahwa engkau sholat dulu, tapi dia mengatakan, tidak bisa, saya harus segera pergi, nanti tertinggal dengan kawan-kawan. Akhirnya dinasihati, jangan, karena engkau menyelisih sunnah, akan terjadi sesuatu kepadamu. Betul dia memaksa keluar, akhirnya menyusul kawan-kawannya, dan yang dia ingin melaksanakan sholat di perjalanan, rupanya dia jatuh dari untanya. Sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, bahwa orang yang melaksanakan sholat wajib itu dia
kalau meninggalkan salat wajib maka dia akan dapat dosa besar, bahkan termasuk min kabairi dzunub. Tetapi kalau orang meninggalkan salat sunnah tidak ada hukuman bagi dia. Kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan pun tidak ada masalah itu kalau salat sunnah. Tapi kalau salat wajib tidak bisa. Salat wajib itu kalau ditinggalkan dosa besar. Ini juga perbedaannya yang ketiga. Yang keempat, bahwa salat wajib bagi laki-laki disarankan di masjid. Walaupun ada perbedaan pandangan ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan syarat pula gitu ya. Tapi yang jelas bahwa laki-laki itu dianjurkan salat jamaah di masjid, kalau perempuan kan di rumah. Itu afdalnya. Tetapi kalau salat sunnah justru terbalik. Salat sunnah itu lebih afdal dilakukan di rumah, kecuali ada beberapa pengecualian yang memang dikerjakan di masjid, seperti salat istisqa, salat kusuf dan yang semacamnya. Tapi pada dasarnya seluruh salat sunnah itu afdalnya dikerjakan di rumah, walaupun tidak dilarang dikerjakan di masjid. Kita bicara afdaliyah di sini. Ini juga diantara perbedaannya yang keempat. Kemudian yang kelima, bahwa salat wajib itu sudah ditentukan waktunya. Zuhur jam sekian ke jam sekian, asar jam sekian ke jam sekian, maghrib jam sekian ke jam sekian, isya juga sama, subuh juga sama. Jadi salat wajib itu sudah ditentukan waktunya, tidak bisa ditukar-tukar. Tidak bisa zuhur dikerjakan asar, asar dikerjakan di isya, isya dikerjakan di subuh, ya tidak bisa. Karena inna salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat bagi orang yang beriman itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Berbeda dengan salat sunnah. Berbeda dengan salat sunnah. Terkadang banyak salat sunnah itu dikerjakan ngacak. Seperti antum salat sunnah wudu. Ya salat sunnah wudu ya kapan saja, penting kita wudu salat kan itu, tanpa ditentukan waktunya. Bahkan dzatul asbab, salat-salat yang memiliki sebab itu boleh dilakukan di waktu larangan. Jadi salat-salat yang memiliki sebab itu justru boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang, seperti ba'da asar, ba'da subuh, ketika matahari di atas kepala, itu namanya waktu-waktu larangan. Tapi salat yang memiliki sebab, seperti sebab gerhana, sebab kematian, sebab berwudu, itu boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang yang disebut dengan salatu dzatil asbab namanya, salat yang memiliki sebab. Ini yang kelima. Yang keenam, bahwa boleh bagi seorang mukmin, seorang muslim mengqadha salat wajib di waktu-waktu yang terlarang salat. Jadi boleh salat wajib itu diqadha di waktu-waktu yang terlarang seseorang itu melaksanakan salat. Seperti mamanya antum ketiduran subuh, tidur jam 1, kemudian bangun pula setengah 6. Dari subuh, waktu asal sebenarnya, ke matahari terbit itu kan waktu terlarang melaksanakan sunnah. Tapi boleh seseorang itu mengqadha salat wajib karena dia tertidur atau lupa, atau umpamanya dia lupa tidak melaksanakan zuhur dan asar, kemudian mendekati maghrib baru ingat. Nah, kita boleh kemudian mengqadha dengan cara menjamak takhir. Tapi salat-salat sunnah sebagian besar, kecuali dzatul asbab yang saya sebutkan tadi, memiliki sebab, itu boleh. Tapi salat sunnah yang tidak memiliki sebab tidak boleh. Seperti salat sunnah mutlak, itu tidak boleh. Ya. Ini yang ke-6. Yang ke-7, bahwa salat wajib itu didahului dengan azan dan qomat. Salat wajib itu didahului dengan azan dan iqamah. Tapi salat sunnah tidak. Salat sunnah tidak didahului dengan azan dan qomat. Kemudian juga yang nomor 8, boleh mengqasar salat wajib
tidak boleh mengqasar salat sunnah. Jadi kalau salat wajib kita boleh mengqasar ketika safar. Umpamanya zuhur menjadi dari 4 menjadi 2 rakaat, asar dari 4 menjadi 2 rakaat, isya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu boleh mengqasar. Mengqasar itu artinya memendekkan salat. Tapi tidak boleh mengqasar salat sunnah. Umpamanya antum pengen mengqasar salat sunnah rawatib dari 2 rakaat jadi 1 rakaat, tak bisa, jadi witir nantinya. Ya. Jadi tidak bisa mengqasar salat sunnah. Qasar itu hanya bisa di salat wajib. Ini yang ke-8. Yang ke-9, bahwa salat wajib itu tidak bisa menempel kekurangan salat sunnah. Salat wajib tidak bisa menempel kekurangan salat sunnah. Tapi salat sunnah justru bisa menempel salat wajib. Jadi kekurangan-kekurangan di dalam salat wajib itu bisa ditempel, disempurnakan dengan salat sunnah. Makanya kata para ulama, yang bisa menempel kekurangan salat wajib itu 3 perkara. Jadi namanya salat itu kan terkadang kita melamun, terkadang kita kurang tumakninah, terkadang mungkin gerakannya kurang pas. Ya ada sajalah orang salat itu, pasti ada kekurangannya. Tidak mungkin orang salat tidak ada kekurangan. Tapi bisa disempurnakan dengan 3 perkara. Pertama dengan sujud sahwi, yang kedua dengan istighfar setelah salat wirid, kemudian yang ketiga dengan salat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Ini yang ke-9. Yang ke-10, bahwa salat wajib tidak syak lagi pahalanya jauh lebih besar dibandingkan salat sunnah. Apalagi kalau seandainya dilakukan dengan cara berjamaah, maka salat wajib itu mendapatkan pahala 25 sampai 27 tingkatan. Berbeda dengan salat sunnah. Salat sunnah walaupun dikerjakan di masjid, maka tetap pahalanya paling, kalaupun ada lipatannya ya 10 kali lipat saja. Tetapi kalau salat wajib tidak syak lagi. Ada yang mengatakan bahwa perbedaan salat wajib dengan salat sunnah itu sampai sab'ina min thawab. Jadi sampai perbandingannya 70 tingkatan. Jadi salat wajib 1 kali, salat sunnah 1 kali, maka salat wajib mendapatkan pahala 70 kali lipat salat sunnah. Kemudian yang nomor 11. Yang nomor 11 adalah berdiri dalam salat wajib itu rukun. Berdiri dalam salat wajib rukun. Kalau sanggup berdiri kemudian duduk tidak sah salatnya. Itu kalau salat wajib. Tapi kalau salat sunnah walaupun sanggup berdiri tetapi kemudian duduk sah salatnya. Cuman dapat pahala separuh dari salat berdiri. Saya ulang. Jadi berdiri dalam salat wajib itu rukun. Kalau sampai ditinggalkan tidak sah salatnya, kecuali dalam kondisi darurat seperti sakit tidak sanggup berdiri, lain itu ya. Atau dalam kendaraan dalam kondisi darurat di pesawat atau di dalam kapal ketika mencari ikan nelayan-nelayan itu, yang kalau berdiri bisa tumbang, itu darurat itu ya. Tapi hukum asal berdiri dalam salat wajib itu rukun. Kalau dia sanggup berdiri kemudian duduk tidak sah salatnya. Beda dengan salat sunnah. Kalau salat sunnah walaupun sanggup berdiri kemudian antum duduk, maka tetap sah salatnya, tapi dapat pahala separuh dibandingkan salat yang berdiri. Ini yang ke-11. Yang ke-12, menghadap kiblat. Salat wajib itu menghadap kiblat syarat. Kemarin saya sudah jelaskan syarat sah salat itu ada 4 kan itu. Salah satunya adalah menghadap kiblat, itu syarat. Sebab kalau seandainya kita tahu kiblatnya ke sana, kemudian kita malah membelakanginya atau nyerong ke kanan ke kiri, maka tidak sah salatnya. Kalau tahu kiblatnya ngarahnya ke sana, tiba-tiba dia berpaling dari kiblat, tidak sah salatnya.
Tapi kalau sholat sunnah dan posisinya dia sedang di kendaraan atau sedang safar, berada di kendaraan, maka tidak mengapa tidak mengarah ke kiblat, kemana dia mengarah di situ kita boleh sholat. Itu kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak boleh, kecuali darurat, ya gitu saja. Kemudian yang ke-13, bahwa sholat wajib itu bilangannya terbatas. Jadi sholat wajib itu bilangannya terbatas. Maghrib ya 3 rakaat, Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur asar 4 rakaat, terbatas dia, segitu saja. Tapi kalau sholat sunnah tidak terbatas, apalagi sholat sunnah mutlak. Pemanya antum datang ke masjid di waktu Jumat pagi-pagi, khotib belum datang, ya sholat sunnah saja 2 rakaat salam, nanti bangkit lagi 2 rakaat salam, bangkit lagi, tanpa harus dihitung rakaatnya. Ya bisa sampai ratusan rakaat kan begitu. Atau sholat malam tanpa dibatas 2 rakaat salam 2 rakaat salam, yang penting 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Tapi kalau sholat wajib tidak bisa. Sholat wajib itu terbatas bilangan rakaatnya. Ini yang ke-13. Yang ke-14, meninggalkan sholat wajib itu bisa kafir. Orang yang meninggalkan sholat wajib itu bisa kafir. Tapi yang meninggalkan sholat sunnah tidak bisa dikafirkan. Tapi orang yang meninggalkan sholat wajib itu ada yang berpendapat walaupun 1 kali bisa kafir. Walaupun sudah saya jelaskan bahwa lihat dia meninggalkannya. Kalau meninggalkannya karena malas tapi masih meyakini kewajibannya, sebagianlah mengatakan fasik saja, tapi ada yang mengatakan kafir. Tapi yang jelas bahwa dikhawatirkan orang yang meninggalkan sholat wajib itu bisa keluar dari Islam. Berbeda orang yang meninggalkan sholat sunnah. Ini yang nomor 14. Yang nomor 15, sholat wajib itu tidak bisa digugurkan dalam kondisi apapun. Jadi sholat wajib itu tidak bisa digugurkan dalam kondisi apapun. Dia kewajiban mutlak. Baik antum sehat, baik antum sakit, baik antum mukim, baik antum safar, baik antum dalam kondisi kritis sekalipun, selama otaknya masih ada dan masih sadar kalau diingatkan, tidak bisa ditinggalkan. Dalam kondisi aman, dalam kondisi perang, dalam kondisi tidak ada musibah, dalam kondisi sedang ada musibah, tetap dilaksanakan. Tapi kalau sholat sunnah tidak. Sholat sunnah itu boleh ditinggalkan, tapi sholat wajib tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Ini yang ke-15. Yang ke-16, sholat wajib bisa dijama'. Sholat wajib bisa dijama', tapi sholat sunnah tidak bisa dijama'. Menjama' zuhur dengan asar boleh, atau maghrib dengan isya tidak ada masalah, baik ditarik ke bawah atau ke atas, takhir dan takdim. Tapi sholat sunnah tidak bisa dijama'. Pemanya antum sibuk mau rawatib zuhur, tidak sempat, ya sudah nanti saya jama' malam-malam semuanya, nggak bisa. Ya. Ini juga yang ke-16. Yang ke-17, bahwa sholat wajib bisa dilakukan ketika mukim dan safar. Tetapi sholat sunnah itu, ada sholat-sholat sunnah yang tidak boleh dikerjakan ketika safar. Ada sholat sunnah yang tidak boleh dikerjakan ketika safar. Sholat apa itu? Rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Itu hanya boleh dikerjakan ketika mukim saja. Kalau antum safar tidak boleh sholat rawatib, karena Rasul tidak pernah melakukannya kecuali 1, qobliyah subuh. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Kenapa? Karena besarnya pahala. 2 rakaat subuh itu lebih besar daripada dunia dan isinya. Makanya Rasul tidak pernah meninggalkannya. Tapi qobliyah dan ba'diyah dari 10 rakaat rawatib itu Rasul tidak pernah mengerjakan ketika safar. Jadi kalau antum safar tidak perlu mengerjakan rawatib, karena Rasul tidak pernah, kecuali 2 rakaat subuh. Dan yang terakhir sujud sahwi. Memang ini terjadi khilaf ulama ya. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan
Mau sujud sahwi baik sunnah ataupun wajib sama hukumnya, kecuali pendapat Muhammad ibn Sirin tidak. Sujud sahwi ketika solat wajib, wajib hukumnya. Sujud sahwi ketika sunnah, sunnah hukumnya. Tapi walaupun pendapat yang kuat wallahu a'lam, tetap pendapat mayoritas ulama bahwa sujud sahwi di solat wajib dan sunnah sama saja hukumnya. Inilah 18 perkara yang disebutkan para ulama tentang perbedaan solat wajib dan juga solat sunnah. Kita masuk pada pembahasan yang kedua tentang tingkatan-tingkatan solat sunnah. Solat sunnah itu kan ada tingkatan-tingkatannya, kawan. Dan solat sunnah itu banyak. Ya. Ulama mengatakan bahwa kalau kita melihat tingkatan solat, tentu ya yang paling tinggi solat wajib yang 5 waktu kemudian ditambah dengan Jumat. Itu dah nggak perlu dibahas lagi karena itu memang kewajiban kita. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan solat Jumat itu sudah tidak syak lagi bagi seorang muslim dan tidak boleh ditinggalkan. Tapi kita tidak bercerita solat wajib, kita bercerita tentang tingkatan solat sunnah. Maka para ulama mengatakan bahwa solat sunnah itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itulah yang disebut dengan sunnah muakkadah namanya. Solat sunnah muakkadah. Apa bedanya sunnah biasa dengan muakkadah itu? Kalau sunnah biasa itu kadang dilakukan Nabi, kadang ditinggalkan Nabi. Tapi kalau sudah diletakkan kalimat muakkadah, berarti Nabi tidak pernah meninggalkannya. Tapi tidak sampai derajat wajib walaupun Rasul tidak pernah meninggalkannya. Maka disebut muakkadah karena Rasul tidak pernah meninggalkan solat-solat ini. Lah ini tingkatan yang pertama nih. Yang harus kita perhatikan dalam solat sunnah itu adalah muakkadah dulu. Karena sudah menyerempet wajib masalahnya. Nah, solat muakkadah ini ada beberapa solat muakkadah yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, asy-syaf'i wal watr. Solat witir dan solat tahajud. Itu seafdol-afdolnya solat sunnah setelah solat wajib. Jadi seafdol-afdolnya solat sunnah dan solat wajib adalah qiyam al-lail. Dan qiyam lail itu termasuk di dalamnya witir dan tahajud. Jadi pertama witir, yang kedua tahajud. Witir ini walaupun paling pendek dikerjakan, boleh 1 rakaat dengan surat yang paling pendek, tapi menjadi rating pertama dalam salat sunnah. Baru setelah itu tahajud. Ya. Kemudian yang ketiga witir, tahajud. Kemudian yang ketiga salat rawatib. Salat rawatib ini juga sangat penting sekali. Dan ulama menyebutnya sunnah muakkadah. Dan salat rawatib itu ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Tetapi para ulama banyak yang mengatakan bahwa salat rawatib itu 12 rakaat. Dimulai daripada 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Semua 12. Bagi yang menghitung 10 berarti sebelum zuhur hanya 2 rakaat. Bagi yang menghitung 12 sebelum zuhur 4 rakaat. Itu saja perbedaannya. Ya. Ini namanya salat rawatib. Nah, ini termasuk sunnah muakkadah. Yang paling afdal setelah witir, tahajud, kemudian rawatib. Kemudian setelahnya ada namanya salat Id. Baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu sunnah muakkadah. Kemudian salat gerhana yang disebut dengan khusuf dan kusuf. Khusuf dan kusuf. Kalau khusuf itu gerhana bulan, kalau kusuf itu gerhana matahari. Itu sunnah muakkadah. Kemudian juga salat tarawih di bulan Ramadan, maka itu juga sunnah muakkadah. Kemudian salat istisqa, salat minta hujan, itu juga sunnah muakkadah. Kemudian salat duha,
Salat duha, dan seafdal-afdalnya duha dilakukan ketika anak unta berlarian. Ya, sekitar jam 10, 11, 12 lah, mendekati zuhur, itulah di situ afdalnya salat duha. Ya. Lah inilah yang disebut dengan sunnah muakkadah. Inilah salat sunnah yang paling afdal dari semua salat sunnah yang ada. Saya ulangi, witir, kemudian tahajud, kemudian rawatib, kemudian tarawih, salat id, adha dan fitri, gerhana bulan ataupun matahari, istisqa dan salat duha. Ini disebut sunnah muakkadah namanya, rating paling tinggi. Kemudian yang kedua itu namanya sunnah mustahabbah namanya. Sunnah mustahabbah. Ini tingkatan di bawahnya. Sunnah mustahabbah itu seperti umpamanya salat setelah tawaf. Kalau antum umrah kemudian tawaf di Ka'bah, itu ada namanya salat 2 rakaat di maqam Ibrahim. Di belakang maqam Ibrahim salat sunnah 2 rakaat. Kemudian yang kedua salat istikharah. Salat istikharah. Kemudian yang ketiga sunnah ikhram. Jadi kalau kita dari Madinah kemudian pakai pakaian ikhram di Dzulhulaifah, maka setelah dipakai ikhram, di situ ada salat 2 rakaat di Dzulhulaifah. Itu sunnah mustahabbah. Kemudian juga tahiyatul masjid. Ada yang mengatakan tahiyatul masjid ya sunnah muakkadah, yang mengatakan sunnah mustahabbah. Kemudian salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu. Setelah wudu salat sunnah selama masih belum kering. Jadi antum wudu masih ada basah-basah, maka disunnahkan 2 rakaat wudu. Ada yang mengatakan kalau sudah kering, sebagian mengatakan tidak ada sunnah lagi. Kemudian yang berikutnya adalah 2 rakaat sebelum maghrib. Setelah azan ya, setelah azan maghrib, di situ ada 2 rakaat. Kata Rasul, barang siapa yang mengerjakan silakan, yang tidak mengerjakan pun tidak ada apa-apa. Tidak ada penekanan di sini. Ya. Kemudian juga 2 rakaat sebelum isya. 2 rakaat sebelum isya itu sunnah mustahabbah. Kemudian juga 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar itu disebut sunnah mustahabbah namanya. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah zuhur maksudnya selain rawatib, berarti 4 rakaat dengan rawatib 2 rakaat ditambah 2 rakaat lagi. Jadi 4 rakaat gitu ya. 2 rakaatnya kan rawatib, masuknya ba'diyah. Kalau ditambah lagi 2 rakaat menjadi sunnah mustahabbah namanya. Ya. Atau sebagian para ulama salat di antara 2 azan. Makanya ada salat sebelum Jumat, sebelum khatib naik mimbar itu, ketika muadzin mengumandangkan azan, kan banyak orang salat itu. Ya. Kalau tujuan salat itu adalah sunnah mustahabbah, maksudnya berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, baina kulli adzanaini salatun, di antara 2 azan itu ada salat, maksudnya azan dan iqamah, tidak ada masalah, lakukan aja antum. Itu sunnah. Tapi kalau yang dimaksud di situ adalah qabliyah Jumat, maka tidak dikenal qabliyah Jumat. Yang ada qabliyah zuhur. Jadi lihat dia sedang salat apa. Kalau dia mengatakan ini qabliyah Jumat, dikiaskan kepada qabliyah zuhur, ya ini tidak bisa, namanya kias ma'al farik, tidak cocok kiasnya. Karena zuhur dengan Jumat berbeda, dari rekatnya berbeda, kaifiyahnya juga berbeda. Jumat ada khutbahnya, zuhur nggak ada khutbahnya. Tapi kalau yang dimaksud 2 rakaat di sini artinya sunnah mustahabbah, berdasarkan keumuman hadis bahwa di antara dua azan, maksudnya di antara azan dan qomat ada sunnah di situ, tidak ada masalah, salat saja. Berarti kita melaksanakan sunnah mustahabbah, bukan qabliyah Jumat. Bisa dipahami? Ya. Nah, ini namanya tingkatan yang kedua, sunnah mustahabbah. Lah di sana ada sunnah-sunnah yang lain yang di bawahnya. Seperti mamanya melaksanakan sholat sunnah sebelum safar atau setelah safar. Ya, mamanya sebelum safar ke masjid sholat, kemudian safar, pulang dari safar ke masjid lagi sholat, kemudian pulang itu. Walaupun ada khilaf ulama tentang masjid, tapi yang jelas bahwa inilah tingkatan-tingkatan daripada
salat sunnah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa salat sunnah itu ada yang dikerjakan di malam hari dan ada yang dikerjakan di siang hari. Adapun salat sunnah yang dikerjakan di malam hari dimulai daripada salat ba'diyah maghrib. Kan maghrib sudah malam tuh. Berarti di situ ada ba'diyah maghrib. Dimulai dari situ. Itu sudah salat sunnah malam hari. Kemudian ditambah dengan 2 rakaat sebelum isya, itu namanya salat sunnah mustahabah, bukan rawatib. Karena sebelum isya tidak ada qobliyah. Yang ada salat sunnah rawatib setelah adzan. Berdasarkan keumuman hadis, di antara 2 adzan itu qomat, di antara 2 adzan itu salat, maksudnya setelah adzan dan sebelum qomat. Kemudian dilanjut setelah isya, itulah rawatibnya. Ya, rawatib setelah isya 2 rakaat. Kemudian juga setelah isya boleh dilakukan salat witir walaupun belum tidur. Kalau dia menganggap tidak akan bisa bangun tengah malam, maka lakukan rawatib salat witir sebelum tidur setelah isya. Kecuali kalau dia bisa melakukan di sepertiga malam, lebih afdal lagi. Kemudian juga salat tahajud tengah malam. Salat tahajud tengah malam itu juga termasuk salat-salat sunnah di malam hari. Atau kalau di bulan Ramadan namanya tarawih. Nah, itu juga salat yang dilakukan di malam hari. Atau kebetulan terjadi gerhana bulan, ya kan, bulan di malam hari kan itu ya. Atau kebetulan ada orang yang meninggal di malam hari, nah, itu juga. Maka selain itu salat sunnah dikerjakan di siang hari. Tapi ada salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak ini adalah salat sunnah tanpa batas, dan itu kalau dilihat daripada tingkatan yang 3 tadi, dia masuk pada tingkatan ketiga salat sunnah mutlak itu. Jadi tidak ada waktunya salat sunnah mutlak. Kapanpun antum ingin salat lillahi ta'ala, tidak ada masalah. Seperti dalam sunnah, dalam puasa juga ada puasa mutlak namanya. Tidak harus Senin, tidak harus Kamis, tidak harus Daud, tidak harus menunggu ayamul bid, tidak. Saya ingin puasa saja, tetapi lillahi ta'ala, karena Allah. Tetapi jangan pula di hari Jumat atau hari Sabtu bersendirian, kecuali sebelum dan sesudahnya puasa kan gitu ya. Maka puasa mutlak boleh kapanpun puasa dalam rangka niat karena Allah. Begitu juga salat sunnah. Salat sunnah mutlak namanya. Antum salat sunnah saja lillahi ta'ala, nah, itu namanya mutlak. Ya, seperti mamanya sebelum khatib naik mimbar, antum salat sesuka antum lah. Itu namanya mutlak kan gitu. Mau 100 rakaat tidak masalah, yang penting 2 rakaat salam 2 rakaat salam gitu. Ini namanya salat sunnah mutlak. Ini tingkatan yang ketiga yang tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan perlu diketahui bahwa ada beberapa salat sunnah itu yang dianjurkan diqadha. Sangat dianjurkan diqadha bagi yang tidak pernah meninggalkannya. Seperti antum suka tahajud, tidak pernah meninggalkan tahajud. Sekali-kali antum umpamanya entah kenapa ketiduran atau apa, akhirnya bablas salat tahajud, maka bisa diqadha di siang hari. Diqadha di siang hari untuk mengqadha tahajudnya. Ataupun umpamanya salat sunnah witir atau qabliyah subuh. Qabliyah subuh antum bisa mengqadha setelah terbit matahari di waktu duha. Jadi matahari dia meninggi 1 tombak, karena antum tidak pernah meninggalkan 2 rakaat qabliyah subuh umpamanya. Sekali-kali entah ketiduran sampai di masjid sudah azan subuh, sudah qomat subuh, sehingga tidak bisa melaksanakan 2 rakaat qabliyah subuh, maka antum bisa lakukan setelah terbit matahari. Masuknya waktu duha, di permulaan waktu duha kita lakukan 2 rakaat subuh, itu namanya qadha ya. Atau umpamanya antum tidak melaksanakan qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur karena ada tamu sibuk, akhirnya datang sholat zuhur aja, ya sudah, kita bisa mengqadha setelah zuhur atau setelah asar, boleh ya. Jadi ada beberapa sholat sunnah itu yang bisa diqadha. Lah ini juga penting ya, merinci seperti ini supaya kita memahami tentang kedudukan sholat sunnah ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah diantara rincian-rincian sholat sunnah. Adapun keutamaan sholat sunnah sendiri saya akan sebutkan 5 saja.
untuk menutup kajian kita. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan di muqaddimah bahwa solat sunnah atau memperbanyak solat sunnah tadi menyebabkan kita mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, memperbanyak solat sunnah, maka kita bisa menempel yang wajib-wajib. Nabi SAW mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu an-nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salatu. Qala yaqulu Rabbuna azza wa jalla li malaikatihi wa huwa a'lam unduru fi salati abdi atammaha am naqasaha fa in kanat tammah kutibat lahu tammah wa in kana intaqasa minha syai'an qala unduruha lil abdi min tatawwu'in fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi thumma tu'khadul a'malu ala dzalikum. Kata Nabi SAW, awal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat bagi manusia adalah solatnya. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikatnya, lihatlah wahai malaikatku kepada hamba-hambaku yang solat itu. Kalau mereka melaksanakan solat wajib secara sempurna, catat kesempurnaan solatnya. Tapi kalau seandainya kau melihat ada kekurangan dalam solat wajib hambaku, lihat sunnahnya. Lihat sunnahnya, lihat solat-solat sunnahnya. Kalau dia memang melaksanakan banyak sunnah, maka sempurnakan wajibnya. Menunjukkan bahwa keutamaan solat sunnah itu bisa menempel yang wajib. Ini yang kedua. Yang ketiga, solat sunnah ini bisa membawa berkah dalam rumah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ij'alu, jadikan al-iktsar min ada'in nawafil min buyutikum min salatikum wala tattakhiduha qubura. Jadikanlah perbanyak melaksanakan solat sunnah di rumah-rumah kalian dari solat-solat kalian, dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Rumah kalian seperti kuburan, ya kuburan sepi, nggak ada yang apa-apa di situ. Jangan rumah kita kayak kuburan. Makanya para ulama membahas tentang masalah hukum solat sunnah di dalam rumah itu. Saya akan nukilkan beberapa perkataan ulama. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, fihi istihbabun nawafil ar-ratibati fil baiti kama yustahabbu fihi ghairuha. Wala khilafa fi hadza indana wa bihi qala al-jumhur. Kata Imam Nawawi, sunnah hukumnya melaksanakan salat rawatib itu di rumah. Dan ini tidak ada khilaf menurut mazhab kami Syafi'i, dan ini perkataan jumhur. Kemudian juga dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, zahiruhu annahu yashmalu jami'an nawafil li'anna al-murad bil maktubati ma'al mafruḍah lakinnahu mahmulun ala ma la yushra' fihi at-tajmih wa kadza ma la yakhussul masjid ka rak'atay tahiyyah wa kadza qala ba'du a'immatina. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, zahirnya semua salat sunnah itu dianjurkan dikerjakan di rumah. Secara zahir seperti itu, kecuali salat wajib. Dan kecuali sunnah-sunnah yang memang ada nasnya harus dikerjakan di masjid, seperti tahiyatul masjid. Kan enggak mungkin masuk rumah tahiyatul masjid. Enggak ada tahiyatul rumah itu, enggak ada. Ada hadisnya tapi maudhu. Setiap masuk rumah 2 rakaat itu ada hadisnya tapi maudhu. Artinya kalau dilakukan bid'ah kan, hadisnya maudhu kan. Nah, berarti kecuali salat-salat yang memang dianjurkan di masjid. Nah, itu ya di masjid lah, bukan di rumah. Tapi kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, zahir secara umum salat sunnah itu dianjurkan dikerjakan di rumah. Bukan berarti dilarang salat di masjid, tidak. Ya, kadang salat di masjid lebih khusyuk pula kan gitu. Di rumah pula tak khusyuk walaupun sunnah. Taib, ini juga diantara keutamaannya ya. Kemudian yang keempat, di antara keutamanya asbab lisuhuli dukhulil jannah, memudahkan seseorang itu jalannya menuju surga. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, masih 10 tahun ya, masih belum balik, tapi dia suka membantu Rasul. Kalau malam itu dia jarang tidur, dia takut Rasul mau apa-apa gitu kan. Kalaupun dia tertidur itu ya paling sambil nyandar di depan pintu rumah Nabi. Takut Nabi bangun malam butuh air untuk wudu, butuh siwak, butuh sendal. Pokoknya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ini walaupun 10 tahun usianya, tapi suka membantu Rasul. Jadi Nabi SAW kemudian melihat kegigihan
anak kecil Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini, dia ingin membalas kebaikannya dan mengatakan, ya Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku, aku akan beri. Maka Rabi'ah kemudian terpikir sejenak, tiba-tiba dia mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah, atau as'aluka ma'aka fil jannah. Ya Rasul, aku hanya meminta jadikan aku temanmu di surga. Umur 10 tahun tuh ngomong gitu. Sekarang antum ngomong sama anak antum 10 tahun, minta apa dah? Gadget bi, handphone. Nah, itu aja yang dia pikir dia. Anak sekarang mana kepikiran surga? Bapaknya aja nggak kepikiran surga. Anaknya ya kurang lebih saja. Ya. Jadi ini umur 10 tahun ngomong begitu kan? Tapi Rasul mengatakan, baik, aku akan kabulkan, tapi tolong, kata Rasul, bantu untuk mengabulkan cita-cita menjadi temanku di sorga. Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Tolonglah dirimu perbanyak sujud. Maksudnya perbanyak solat sunnah selain solat wajib. Ya, ini menunjukkan bahwa solat sunnah, orang memperbanyak solat sunnah itu memudahkan orang masuk sorga. Termasuk juga menyebabkan diangkatnya derajat di sorga dan juga dihapuskannya banyak kesalahan. Dan banyak lagi intinya keutamaan-keutamaan secara umum orang yang memperbanyak salat sunnah. Taib, sedikit bicara soal tingkatannya. Tingkatan orang melaksanakan salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Pertama, ada orang yang tingkatannya disebut zalimul li nafsi, mendolimi dirinya sendiri. Ini tingkatan pertama. Kenapa dia? Karena dia tidak pernah memperhatikan wudunya, wudunya asal-asalan, tidak pernah memperhatikan waktu-waktunya. Ya, kadang tepat waktu, kadang tengah waktu, kadang akhir waktu, nggak peduli. Ya. Kemudian juga tidak peduli dengan rukun-rukun dan wajib-wajibnya. Ya asal-asalan aja sholatnya. Dia sholat tapi ya wudu asal-asalan, waktunya asal-asalan, gerak-gerakannya asal-asalan, bacanya juga asal-asalan. Ini orang yang zalim terhadap dirinya, tidak memanfaatkan situasinya. Yang kedua, orang yang menjaga batasan-batasan rukun-rukunnya. Betul dia gerakan dan bacaannya diperhatikan dalam sholat, betul-betul dia jaga tuh yang kedua ini. Bahkan dia jaga juga wudunya dia jaga, waktu-waktunya dia jaga gitu kan. Tapi dia tidak pernah menjaga khusyuannya. Orang ini tidak pernah menjaga kekhusyuannya, tidak pernah bermujahadah untuk khusyuk. Sehingga ketika sholat itu kadang melamun, tahap yang dipikirkan dia. Ya. Maka yang seperti ini tingkatan kedua nih. Ya, orang seperti ini pun masih dianggap buruk sholatnya. Kemudian yang ketiga, orang yang betul-betul menjaga batasan-batasannya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dia berusaha menghilangkan was-was dalam sholatnya. Betul-betul, karena dia tidak mau dicuri kekhusyuannya oleh setan. Seperti memangnya ketika sholat dia tengok-tengok sana sini, itu kan setan sedang mencuri kekhusyuannya tuh. Maka orang yang seperti ini bolehlah, artinya sholatnya dianggap baik. Tapi ada tingkatan yang keempat yang lebih baik lagi. Jadi dia betul-betul menyempurnakan hak-hak sholatnya, dari wudunya, dari gerakan sholatnya, dari bacaannya, pokoknya betul-betul diperhatikan, luar biasa. Dan betul-betul dalam sholatnya dia tenggelam dengan kenikmatan, kelezatan yang luar biasa, dan tidak menjadikan sholat beban bagi hidup dia. Maka ini tingkatan yang luar biasa. Adapun tingkatan yang pertama, maka orang tersebut akan diiqab karena berbuat zalim. Adapun tingkatan yang kedua, orang itu akan dihisab. Adapun tingkatan yang ketiga, dosa-dosanya akan diampuni. Adapun tingkatan yang keempat tadi, maka itulah solat yang akan berpahala. Itulah diantara 4 tingkatan solat yang disebutkan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.